Baik, selamat sore teman-teman. Saya ketemu lagi di channel YouTube saya di Ambar Kurniawan It's My Journey yang sudah lama nggak pernah bikin video, dan kebetulan sore ini aku di mana Mas Agus ini? Di Sawangan Magelang. Sawangan Magelang, ini di rumahnya Mas Agus. Mas Agus ini teman ngobrol kalau tentang budaya, khususnya pewayangan. Saya kenal sama Mas Agus sudah lama, dan kebetulan baru dapat kesempatan ketemu ya Mas Agus ya di waktu-waktu liburan perjalanan saya di Jogja sama keluarga. Dan makasih banget Mas Agus sudah mau ketemui, terus boleh sowan di sini terus ngobrol-ngobrol wayang. Memang kenapa saya ngomong tentang wayang, karena memang saya agak mulai tertarik dengan dunia pewayangan, karena budaya kultur Jawa, warisan yang harus benar-benar mulai kita gugah kembali. Mas Agus sibuk apa saiki? Kita santai ya Mas Agus, boleh ngomong bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia itu kalau rokokan itu. Ya, wayang itu selama ini kan ada yang menganggap bahwa itu budaya kuno, kolonial. Tapi sebenarnya kalau kita mau mengupas, itu masih sangat relevan dengan situasi kondisi saat ini, ya, dengan petikan-petikan lakon atau kisah dari pertokohnya itu pasti ada yang sangat menarik. Nah, contohnya seorang tokoh Gunawan Wibisono ini, Mas. Nah, aku lihat dari Gunawan Wibisono ini, dari Mas Agus itu sering upload tentang kebudayaan itu di Facebook sama Instagram. Iya. Nah, dan menarik banget itu Mas Agus bikin video pendek tentang Gunawan Wibisono. Nah, aku nggak ngerti nih karakter Gunawan Wibisono ini. Gunawan Wibisono itu salah satu 4 bersaudara putra Alengka. Dia yang paling bontot, ragil gitu. Dari keluarga raksasa, tapi dia dilahirkan sebagai seorang yang tampan. Tidak hanya tampan secara fisik, tapi juga mempunyai budi yang luhur. Dan dari tokoh Gunawan Wibisono ini kemudian menimbulkan intrik atau implikasi di kerajaan Alengka. Padahal dari keturunan, kalau dari dunia pewayangan ini, kalau namanya buto raksasa itu dengan karakter sing identik dengan karakter jahat ya, antagonis. Nah, sementara Wibisono ini dilahirkan sebagai seorang ksatria tampan. Terus dia selalu menjadi selalu bertentangan dengan kakaknya Rawana yang dikenal sebagai Raja Angkara Murka. Oh iya, kayak Rawana, man. Ini adik ragilnya, adik termudanya Rawana. Rawana nomor 1, kedua Kumbakarna yang berwajah raksasa, badan raksasa, tapi berjiwa ksatria. Kemudian adik perempuannya Sarpakenaka, dia pro dengan Rahwana, dan Gunawan ini pro dengan Kumbakarna yang berbudi luhur. Jadi Gunawan ini menariknya bagi saya, dia satu sisi dianggap sebagai pengkhianat negara, tapi di sisi lain dia pembela kebenaran. Nah, mungkin perlu diketahui teman-teman ya, bahwa Wibisono ini ada di trah cerita Ramayana ya Mas, koneksi kalau aku salah. Iya. Ya, bukan Mahabharata, jangan sampai ada yang mengasumsikan oh Mahabharata, ini Ramayana ya. Ramayana. Oke, lanjut. Terus kenapa dibilang sebagai satu sisi pengkhianat negara? Karena ketika Rahwana itu menculik Sinta, dia selalu menyarankan kakaknya untuk dikembalikan kepada Rama, suami sahnya. Tapi segala istilahnya saran yang diberikan Wibisono ini selalu ditentang. Dan kenapa Wibisono selalu menyarankan seperti itu? Rama sebagai titisan Wisnu, sang pembela kebenaran, penegak keadilan, dan kalau mengganggu rumah tangga orang itu ya jelas itu akan sesuatu yang buruk dan akan menimbulkan bencana bagi negara. Nah,
karena ketidaksetujuannya si Rahwana atau Dasamuka itu akhirnya ibaratnya ilang-ilangan dok siji. Wis randi sedulur kowe rapopo, kowe minggat tau nek ra setuju karo aku. Pergilah kalau tidak suka dengan saya. Jangan tinggal di Alengka lagi. Ini negaraku, ini kuasaku. Di mana kakaknya sebagai raja di situ. Sebagai raja yang istilahnya memegang kuasa penuh. Kayak pernyataan siapa ya? Louis XIV atau apa, bahwa negara itu saya, itu prinsipnya Rahwana. Jadi apapun yang saya inginkan mutlak harus terjadi. Sementara adiknya tidak setuju karena menentang Rama pasti akan berbuah celaka. Ini dari sudut pandang patriotisme kenegaraan memang dia dianggap mengkhianati karena akhirnya membelot memihak ke Rama yang menyerang Alengka Adiraja. Oh, gitu. Tapi di sisi lain karena Avatara Wisnu yang menjadi Rama itu kan mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ceritanya begitu. Siapapun yang tokoh yang angkara murka merusak keadilan, istilahnya mengikuti hawa nafsunya, nanti harus berhadapan dengan Avatara Wisnu. Avatara Wisnu itu salah satunya adalah Rama, atau kalau dalam bahasa pedalangan lebih dikenal sebagai Romo Wijaya gitu. Jadi ada dua sisi ini sangat menarik menurut saya, sehingga dalam diri Wibisana sendiri juga ada konflik batin antara membela negara atau kebenaran. Tapi pada akhirnya kecintaan itu kan harus dipisah. Kebenaran itu harus memilahkan cinta. Mencintai negara tapi berbuah kehancuran apa jadinya. Tapi kalau berpihak ke Rama, kebenaran bisa ditegakkan, memayu hayuning bawono, ya tidak terbatas lingkup Alengka saja. Kedamaian akan tercipta di seluruh bumi, kan ceritanya begitu. Nah, yang menariknya lagi, ketika Wibisana ini ditundung atau diusir, kan Perdana Menteri atau Patih Alengka, Patih Prahasto itu kan pamannya si Rahwana, itu menyesali loh, kenapa Wibisana harus ditundung, diusir. Kenapa harus diusir? Dia kan satu-satunya keluarga Alengka yang paling tampan, paling bijaksana, paling pintar. Gunawan itu kan dari kata guna atau guno, wan seseorang, orang berilmu, orang paling cerdas, paling bijaksana di negeri Alengka. Dan kalau sampai berpihak ke musuh, itu justru akan sangat berbahaya. Kecerdasannya bisa dipakai ya. Ya, kecerdasannya itu bisa dimanfaatkan oleh musuhnya, atau dalam hal ini Sri Rama atau Romo Wijaya. Karena segala kelemahan bala tentara Alengka itu semua diketahui oleh si Gunawan Wibisana ini. Oke. Dan dalam dunia pedalangan kan cerita itu memang ada istilahnya, ada bakunya, tapi kemudian pengembangannya kan tergantung sanggit atau kepiawaian si dalang itu mendramatisir cerita. Gitu. Dan kalau seorang dalang yang bagus bisa sangat menarik bagaimana ketika Gunawan itu diusir, kemudian karena saran dari Patih supaya dipanggil kembali. Nah, di sini yang diutus adalah putra tertua Dasamuka atau Rahwana, si Indrajit atau Megananda itu. Karena Megananda juga sebenarnya sangat mencintai pamannya, si Gunawan ini, Wibisana ini. Ya, karena
si siapa? Indrajit itu kan putra pujan, ciptaannya dari Wibisana. Ketika istrinya Rahwana itu hamil, sudah 2 tahun tidak melahirkan, kemudian ditinggal bertapa oleh Rahwana dan meninggalkan pesan, kalau anak ini besok lahir, ini perempuan ini titisan Dewi Sri Widawati, itu akan saya peristri sendiri. Itu untuk menghindari bencana itu, seorang bapak menikahi anaknya sendiri. Maka ketika lahir, bayi Sinta itu dibuang dalam kupat Sinta, maka kelak dinamakan Sinta. Dan Gunawan memuja Mega, dengan restu dewa akhirnya berubah menjadi seorang bayi. Tapi kan karena sudah berpesan bahwa anak saya itu perempuan, kalau nanti melihat anaknya laki-laki pasti kakaknya nggak akan terima. Sekali lagi memuja atau bersemadi minta anugerah dewa, lahirlah bayi perempuan diberi nama Trijoto. Jadi si Megononto itu disebut Megononto karena asal usulnya dari Mego, awan. Yang dipuja, dicipta oleh Wibisana. Maka dengan Wibisana dia sangat hormat, sangat lebih mencintai Gunawan sebenarnya daripada bapaknya, si Rahwana itu. Dan segala kesaktiannya pun akan hancur lebur oleh kesaktian si Gunawan. Nah, yang menarik itu ketika Megononto mengejar kepergian Gunawan, suruh pulang atas perintah bapaknya, ayahnya si Rahwana, si Gunawan tidak bersedia. Loh, kenapa saya harus pulang? Toh saya sudah diusir, sudah disuruh minggat gitu. Loh, ya dengan alibinya atau dengan alasannya si Megononto atau Indrajit itu, ya tidaknya paman pamitan dululah sama para tetua kerajaan. Sudah diusir kok suruh pamitan. Jadi kenapa dengan warna karakternya nasi merah, nasi warna-warna dari wayang? Oh iya. Itu dalam istilah pewayangan disebut wondo. Wondo itu rupa, perwajahan yang menggambarkan Sorry Mas, aku tak ambil yang ini. Ini sama ya karakternya ya? Kita ngomong ini Wibisana sama ya? Ya, itu Wibisana gaya Jogja. Standarnya sih bakunya sebenarnya bagian bawah itu bokongan bulat. Di sini ya? Ini ya. Kayak Arjuna, tapi kalau gaya Solo seperti ini, pakai gelung seperti ini, gelung sampai turang, jangkahan. Nah, saya mencoba mengkreasikan Wibisana gaya Jogja, tapi bawahnya jangkahan seperti gaya Solo. Nggak ngerusak pakem? Saya rasa enggak, karena menurut saya Solo Jogja juga sama menariknya, masing-masing punya apa ya, style yang berbeda tapi menarik. Itu ini Solo, ini Jogja, tapi sudah dari warna-warna sendiri. Kalau warna tokoh lain ya Mas ya. Misalnya tokoh-tokoh antagonis, pemarah seperti Rahwana ini biasanya digambarkan dengan muka yang merah. Simbol warna merah itu api, temperamen, mudah marah, terus apa ya, tegelan itu si Raja Tega. Biasanya digambarkan dengan warna merah. Tapi ada juga yang Rahwana dengan warna emas, tergantung peruntukannya. Kalau di cerita di pedalangan, di keliran itu, misalnya saat jejer menggunakan wayang mana, nanti pas perang menggunakan wayang. Tokohnya sama tapi wayang digunakan berbeda karena bentuk mukanya ada perbedaan, sehingga yang
menggambarkan, oh ini lagi nesu, sedang marah, ini sedang suasana santai ketika jejeran, atau bahkan ketika adegan romantis itu ada wondo sendiri. Jadi dari dasar dari wayang-wayang sendiri sebenarnya maknanya juga ada ya. Dari visualnya ya. Itu gambar kan gitu ya. Oke. Mas Agus, dari karakter Wibisono ya yang sangat menarik buat Mas Agus pribadi dari seorang selain kesatria sebagai kesatria yang bisa menjadi apa ya contoh atau panutan hidup itu apa? Keteguhan hatinya mengikuti kata hati nuraninya. Kakak saya Rahwana atau Dasamuka itu kan tokoh antagonis. Dia istilahnya sumber kejahatan. Sejahat-jahat orangnya sedunia dalam pewayangan. Orang paling jahat, paling sakti, bahkan dewa-dewa pun tidak ada yang mampu mengalahkan kesaktian Rahwana. Tapi dengan kesaktian itu dia menjadi otoriter, sombong dengan segala kemegahan, keperkasaannya. Sampai-sampai Rahwana mencuri istri Rama. Dan itu tidak benar. Kalau dalam istilah Jawa, ngerusak turus ijo. Jadi rumah tangga yang sudah harmonis, istrinya dicuri, padahal tidak mencintai, dan tentu saja orang yang kehilangan istri nggak terima kan. Ini akan sangat berbahaya bagi keselamatan keluarga Rahwana dan seluruh rakyat Alengka. Dia berpegang teguh pada hati nuraninya bahwa ini tidak benar. Lebih baik saya tidak bersatu dengan kakak saya, meskipun itu saudara kandung saya, tidak benar, saya harus melawan. Kalau saya melawan dengan istilahnya kayak kata-kata diplomatis sudah tidak bisa didengar, ya mau nggak mau harus bergabung dengan pihak Sri Rama, si pembela kebenaran itu. Nah, kalau zaman sekarang, ketika dihadapkan pada implikasi seperti itu, entah itu dalam pekerjaan atau dalam hal keseharian, ketika harus memilih hati nurani atau harus bermunafik, yang penting saya aman, saya yakin lebih banyak yang penting aman, itu nggak ada resiko, nggak ada resiko. Meskipun itu sebenarnya bertentangan dengan nurani saya, tapi hebatnya si Gunawan ini, dia teguh dalam pendiriannya. Itu yang menarik menurut saya. Dan itu yang bisa menjadi apa ya, panutan ya, membela sesuatu dengan prinsip yang kuat, itu yang lebih benar daripada kebenaran. Apapun jalannya harus tetap ditegakkan, meskipun harus melawan saudara sendiri, membinasakan keluarganya kalau dalam hal ini Rahwana yang jahat, dan saudara-saudaranya yang maupun anak-anaknya atau siapapun di lingkaran Rahwana itu membela Rahwana, kan dia juga termasuk orang yang membela kejahatan. Itu harus dimusnahkan, karena prinsipnya memberantas kejahatan itu harus bersama orang yang bersama orangnya. Jadi melawan kejahatan gue. Iya. Nah, kejahatan Rahwana itu akan sirna, akan berhenti kalau Rahwana juga mati. Selama Rahwana tidak mati, kejahatannya tetap akan merajalela. Dan itu sangat sulit loh. Coba kita bayangkan, dia sebagai seorang pangeran, karena adik raja, hidup nyaman tentram, berkelimang harta, kemudian harus keluar dari zona nyaman, menyeberang lautan untuk bergabung dengan pasukan Rama. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kenyamanan, kenikmatan, ditinggalkan semuanya.
anak istri ditinggal, pokoknya dia pergi. Nah, bagaimana harus berpisah dengan keluarganya dan nanti harus berperang melawan keluarganya, kakak-kakaknya, itu kan sesuatu yang amat berat. Iya. Ya, musuhnya dia adalah saudara kandungnya dia sendiri. Saudara kandungnya sendiri. Nah, sebenarnya kalau dia mau tinggal di sana nyaman, yang penting kakaknya senang, dia ikut menikmati kejayaan, kekayaan negeri Alengka yang luar biasa. Istilahnya duduk santai pun udah nggak kekurangan satu apapun. Tapi kenapa itu ditinggalkan? Ya karena prinsipnya kebenaran harus ditegakkan. Itu sifat dari Wibisana, sifat kesatria yang memang benar-benar dia perjuangkan dengan segala resiko yang harus dia terima. Dicoret dari kartu keluarga. Betul. Dicoret dari kartu keluarga, tidak mendapatkan apapun, seperti itu. Pergi, istilahnya pergi hanya membawa badan saja. Coba kita bayangkan kalau kita dicoret dari keluarga kita, terus pergi hanya membawa badan. Bagaimana sengsaranya dalam kehidupan real kita sekarang ini. Yaitu penggambaran cerita dalam wayang, tapi kalau kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kan menurut saya masih sangat relevan. Kadang kita harus berani keluar dari zona nyaman itu kalau memang bertentangan dengan hati nurani. Tidak selamanya kenikmatan itu memberikan kenyamanan. Gaji yang besar, tunjangan macam-macam, belum tentu juga membuat seseorang itu merasa bahagia kalau bertentangan dengan hati nurani, kecuali segala fasilitas yang diterima itu sudah sesuai dengan hati nurani. Itu yang diharapkan oleh semua orang. Mas Agus banyak merefleksikan kehidupan ini dengan wayang ataupun dari wayang. Gitu. Menarik apa, Mas? Ada banyak hal cerita yang banyak yang bisa kita refleksikan, bahwa konsep-konsep teknologi yang ada sekarang ini pun oleh mbah-mbah kita dulu, leluhur kita itu sudah punya konsep. Misalnya ya, orang bermimpi untuk terbang, bisa terbang. Kemudian ada tokoh Gatot Kaca yang otot kawat balung besi, orang bisa terbang kemanapun dalam sekejap mata bisa. Itu cerita. Tapi realita dalam kehidupan kita kan sekarang orang dengan kecerdasannya mampu menciptakan pesawat, menciptakan gadget, bisa menghubungi seseorang di non jauh di sana dengan telepon genggam. Itu kan ya adanya teknologi sekarang, tapi konsepnya dari dulu ada loh. Ini kayaknya menarik untuk dikupas di obrolan berikutnya tentang gadget. Relevansinya padahal di dunia cerita pewayangan itu sebenarnya teknologi itu sudah ada. Cuma mungkin waktu itu masih dalam konsep, belum terrealisasikan. Dan menariknya antara cerita mite atau mitologi atau legenda lah, cerita wayang itu kan semacam itu. Dengan dunia sekarang yang serba modern, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, sebenarnya ada korelasinya, ada hubungannya. Nanti di lain waktu kita ngobrolin tentang itu ya, Mas ya, supaya ada bahan ya. Tetapi aku ini nggak ngerti wayang, Mas, nggak ngerti wayang. Kenal sama Mas Agus sudah lama juga, tetapi Mas Agus selalu menggambarkan segala sesuatu kehidupan, perjalanan kehidupan itu dengan wayang. Wayang gitu. Filosofinya apa nih uripmu tentang kenapa kok kayak selalu kalau ngobrol-ngobrol di luar dari rekor ya, kalau kita rekam ini Mas Agus selalu ngomong nih wayang itu selalu ada ini wayang. Filosofinya apa sih wayang itu? Wayang itu, kata wayang itu sendiri kan dari kata wayangan, bayangan, wayangan yang urip, gambaran hidup, gitu. Gambaran hidup. Kalau gambaran hidup itu kan
meskipun beda situasi, beda zaman, tapi implikasi hidup itu dari dulu sampai sekarang setiap orang mengalami kan. Ya. Dan dari sekian banyak lakon entah itu di Ramayana, Mahabharata itu pasti ada korelasinya. Dan cerita Mahabharata, Ramayana sendiri bagi orang Hindu, entah Hindu Bali atau India, cerita itu kan sebagai kitab suci, sebagai kitab suci, pedoman hidup. Dan menariknya lagi, pewayangan di Indonesia, Jawa itu dikembangkan sedemikian rupa sehingga ceritanya lebih beragam, bisa lebih sesuai dengan karakteristik kultur budaya setempat. Dan misalnya kita mengalami kejadian apalah, entah senang atau susah. Kalau kita cari literasi tentang wayang, pasti ada yang nyambung. Dari dulu kok hal semacam ini sudah ada ya. Nah, itu yang menarik menurut saya. Secara fisiknya sendiri, wayang ini kan menarik, dibuat sedemikian rupa menarik. Dikatakan apa ya, fisiknya dengan bentuk, dengan pewarnaan sedemikian rupa kan menjadi sesuatu yang antik. Meskipun kalau kita teliti secara detail, aneh. Kenapa? Tangannya sampai hampir sampai lutut, sampai telapak kaki. Tapi kalau dalam wayang kan tetap enak aja loh. Tapi kalau dibuat proporsinya kayak orang beneran, malah jadi aneh ya. Ya itu secara visual ini sangat menarik. Itu yang membuat Mas Agus itu tertarik dunia wayang. Iya, salah satunya. Mulai kapan, Mas? Saya tertarik dari kecil sih. Kalau dulu orang ya karena tinggal di kampung-kampung itu setiap tahun sekali pasti ada hajat besar orang sekampung. Nah, itu biasanya dirayakan dengan nanggap wayang. Entah di bulan Sapar, bulan Recep, tergantung dusun masing-masing. Dan seringnya nonton wayang itu kok menarik ya. Awalnya sih seneng, seru kalau wayangnya sedang duel perang itu, apalagi dalangnya pintar memainkan sabetnya itu. Kayak nonton Pak Mantep, perangnya sangat luar biasa. Yang boneka pipih ini dimainkan bisa seperti hidup. Bisa hidup ya. Dan bahkan kalau tokoh idolanya itu kalah, wah itu ikut emosi gitu. Tokoh idola saya siapa waktu itu, misalnya Gatotkaca, perang kebetulan kalah. Waduh, masa sih Gatotkaca sampai kalah gitu. Nah, tapi kalau yang tokoh antagonis yang kalah, misalnya dihajar gitu, ikut gembira, wah ikut semangat gitu. Jadi kayaknya ikut terlibat dalam situasi itu, masuk dalam cerita itu, padahal itu ya hanya permainan kan. Sampai mampu menggugah emosi.